Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Duyanti dari kelas A semester 4 dengan NIM 311423003. Pada video kali ini, untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia, yang dosen pengampunya, izin saya sebut nama beliau, Profesor Dr. Sayama Malabar, MPD. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam hal ini terdapat yang pertama, yaitu hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyasa tahun 2013, mengemukakan bahwa strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah harus mencakup integrasi antara teori dan praktik. Ia menyatakan bahwa pengajaran tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga harus melibatkan pengalaman langsung dengan teks sastra. Yang kedua, menurut Rudi Hartono tahun 2015, berpendapat bahwa strategi pembelajaran yang efektif dalam bahasa dan sastra Indonesia adalah yang berbasis pada pengembangan karakter siswa melalui karya sastra. Ia menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif, di mana siswa diajak untuk merenungkan nilai-nilai moral dalam karya sastra. Nah, selanjutnya, hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut saya, yaitu hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Dengan memahami hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan apresiasi sastra siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Rukmini tahun 2014. Rukmini menyatakan bahwa fungsi strategi pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penggunaan strategi yang menarik dan relevan dapat membuat siswa lebih terlibat dan bersemangat dalam memahami materi sastra. Kemudian yang kedua, menurut Daryanto tahun 2017, berpendapat bahwa fungsi strategi pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, strategi yang sesuai dapat membantu siswa memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan lebih baik, serta meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Nah, kemudian, fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut saya, yaitu sangat penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Karena melalui strategi yang tepat, siswa dapat lebih memahami dan menghargai karya sastra. Pembelajaran yang melibatkan analisis, diskusi, dan interpretasi teks sastra dapat meningkatkan minat dan kecintaan siswa terhadap sastra Indonesia. Strategi pembelajaran yang baik dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Tarigan tahun 2009. Tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah mengembangkan keterampilan berbahasa, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis secara efektif agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi. Yang kedua itu menurut Kolsasi tahun 2017, berpendapat bahwa tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah membangun pemahaman yang mendalam terhadap teks sastra, meningkatkan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sastra. Kemudian, tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut saya yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis siswa. Dengan penguasaan keterampilan ini, siswa diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Dengan ini, strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang kompeten dan berkarakter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pengertian pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama menurut para ahli terlebih dahulu. Nah, yang pertama menurut Sanjaya tahun 2008, pendekatan yaitu perspektif umum dalam pembelajaran. Yang kedua menurut Rusman tahun 2012, metode yaitu cara yang digunakan untuk menerapkan pendekatan dalam pembelajaran. Yang ketiga menurut Suparman tahun 2010, strategi yaitu taktik dalam mengelola pembelajaran.
Yang keempat, menurut Mulyata tahun 2013, teknik yaitu tindakan spesifik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menurut Nana Sudjana tahun 2010, model yaitu suatu pola dalam penerapan strategi pembelajaran. Kemudian, perbedaan pengertian pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut saya, yaitu yang pertama pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang atau perspektif yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, metode, yaitu cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, strategi, yaitu rencana atau cara yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, teknik, yaitu langkah-langkah atau praktis prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan metode atau strategi. Yang kelima, model, yaitu kerangka kerja atau pola yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan ragam metode, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Namun, pertama saya akan menjelaskan tentang perbandingan ragam metode, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Nah, yang pertama, metode ceramah. Ini menyampaikan materi secara lisan oleh guru, contohnya guru menjelaskan teori majas dalam puisi kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini siswa bertukar pendapat untuk memahami konsep tertentu. Contohnya, siswa mendiskusikan makna sebuah puisi Chairil Anwar dan menyampaikan interpretasi masing-masing. Yang ketiga, metode demonstrasi. Hal ini guru menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung. Contohnya, guru menunjukkan teknik membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Yang keempat, metode tanya-jawab. Hal ini guru mengajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran siswa. Contohnya, guru bertanya tentang unsur intrinsik dalam cerpen yang baru dibaca siswa. Kelima, metode eksperimen. Hal ini siswa melakukan percobaan atau penelitian untuk menemukan konsep. Contohnya, siswa mencoba membuat karya sastra dengan berbagai gaya bahasa dan membandingkan efeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Nah, yang pertama, pendekatan struktural. Hal ini menganalisis unsur-unsur bahasa secara sistematis. Contohnya, siswa mengidentifikasi pola kalimat dalam teks berita. Yang kedua, pendekatan komunikatif. Hal ini menekankan keterampilan berkomunikasi dalam konteks nyata. Contohnya, siswa melakukan wawancara dan menulis laporan hasil wawancaranya. Yang ketiga, ada pendekatan kontekstual. Hal ini menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya, siswa menulis esai tentang fenomena sosial di lingkungan sekitar. Yang keempat, pendekatan interaktif. Hal ini mendorong interaksi antara guru dan siswa atau antar siswa. Contohnya, siswa membuat drama berdasarkan novel yang dibaca. Yang kelima, pendekatan genre. Hal ini mempelajari teks berdasarkan tujuan komunikatifnya. Contohnya, siswa menganalisis teks editorial untuk memahami strukturnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Nah, yang pertama yaitu model discovery learning. Hal ini, siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Contohnya, siswa menemukan sendiri pola majas dalam beberapa puisi. Yang kedua, model problem based learning atau PBL. Hal ini, pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Contohnya, siswa menganalisis penyebab kesalahan berbahasa dalam iklan dan memberikan solusinya. Yang ketiga, ada model project based learning atau PJBL. Hal ini, siswa mengerjakan proyek untuk memahami materi lebih mendalam. Contohnya, siswa membuat antologi cerpen bertema kehidupan remaja. Yang keempat, ada model cooperative learning. Hal ini, siswa belajar dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, siswa bekerja dalam tim untuk menganalisis novel dan membuat ringkasannya. Yang kelima, ada model inquiry learning. Hal ini, siswa mengajukan pertanyaan dan menemukan jawabannya sendiri. Contohnya, siswa mencari informasi tentang perkembangan sastra secara digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Nah, yang pertama yaitu strategi STAD atau Student Team Achievement Division. Hal ini, siswa belajar dalam kelompok kecil dan saling membantu. Contohnya, siswa bekerja dalam tim untuk memahami struktur dan kebahasaan teks pidato. Yang kedua, strategi jigsaw. Hal ini, setiap siswa dalam kelompok mempelajari bagian tertentu dari materi, lalu mengajarkannya kepada yang lain. Contohnya, siswa menganalisis unsur intrinsik sebuah novel dengan membagi tugas
alur tokoh, latar, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi role playing. Hal ini siswa memerankan karakter tertentu dalam skenario. Contohnya, siswa memerankan tokoh dalam cerita rakyat yang dibaca sebelumnya. Yang keempat, ada strategi mind mapping. Hal ini siswa membuat diagram visual untuk memahami konsep. Contohnya, siswa membuat peta konsep tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, ada strategi think, pair, share. Hal ini siswa berpikir sendiri, berdiskusi dengan teman, lalu berbagi dalam kelompok besar. Contohnya, siswa menganalisis makna pantun secara individu, berdiskusi dengan pasangan, lalu mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta contohnya. Nah, yang pertama, model pembelajaran inquiry. Hal ini pembelajaran berbasis penyelidikan dengan menekankan pada pencarian jawaban atas pertanyaan yang diajukan siswa sendiri. Contohnya, siswa melakukan penelitian kecil tentang perkembangan sastra digital di Indonesia dan mempresentasikan temuannya. Yang kedua, model pembelajaran project based learning atau PJBL. Hal ini pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk nyata. Contohnya, siswa membuat cerpen bertema sosial dan menerbitkannya dalam bentuk digital atau cetak. Yang ketiga, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Hal ini siswa diberikan permasalahan nyata dan diminta mencari solusinya melalui analisis dan diskusi. Contohnya, siswa menganalisis penggunaan bahasa dalam media sosial dan menemukan solusi untuk mencegah penyebaran hoaks. Yang keempat, ada model pembelajaran kooperatif. Hal ini siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat naskah drama dari novel yang dibaca, kemudian memerankannya di kelas. Yang kelima, ada model pembelajaran kontekstual. Hal ini model yang menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa agar lebih bermakna. Contohnya, siswa diminta mewawancarai orang tua atau tokoh masyarakat tentang cerita rakyat setempat, kemudian menuliskannya dalam bentuk narasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan deep learning dan 3 pilarnya. Namun, pertama saya akan menjelaskan pendekatan deep learning menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Rusman tahun 2012, deep learning dalam pendidikan adalah proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir mendalam, memahami konsep secara utuh, serta mampu menghubungkannya dengan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Mulyasa tahun 2013, deep learning berfokus pada penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana siswa tidak hanya menghafal tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi berdasarkan pemahamannya. Kemudian, pendekatan deep learning menurut saya, yaitu pendekatan deep learning dalam konteks pendidikan merujuk pada metode pembelajaran yang menekankan pemahaman yang mendalam, keterlibatan aktif, dan pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep secara menyeluruh dan dapat menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 pilar deep learning menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Suyanto tahun 2014 menekankan pentingnya mindful learning sebagai pilar pertama yang mendorong siswa untuk lebih sadar dan fokus dalam proses belajar. Yang kedua, menurut Rina tahun 2020 berpendapat bahwa meaningful learning sebagai pilar kedua dapat membantu siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan. Yang ketiga, menurut Haryanto tahun 2018 berpendapat bahwa joyful learning sebagai pilar ketiga yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi. Nah, 3 pilar deep learning menurut saya, yaitu yang pertama mindful learning atau pembelajaran sadar, yaitu pilar ini menekankan pentingnya kesadaran dan perhatian dalam proses belajar. Siswa diajak untuk lebih fokus dan terlibat dalam materi yang dipelajari, sehingga mereka dapat memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua ada meaningful learning, atau pembelajaran bermakna, yaitu pilar ini berfokus pada penghubungan antara pengetahuan baru dan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa dapat melihat relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Ketiga ada joyful learning atau pembelajaran menyenangkan,
yaitu pilar ini menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. Ketika siswa merasa senang dan terlibat dalam proses belajar, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dan lebih terbuka untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar pembelajaran mikro. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran mikro menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dadang Sukirman tahun 2012 mendefinisikan pembelajaran mikro sebagai pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih keterampilan mengajar guru. Yang kedua, menurut Asril tahun 2011 mendefinisikan pembelajaran mikro sebagai model pengajaran yang diperkecil atau real teaching. Sedangkan menurut saya, pembelajaran mikro adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan informasi dalam unit-unit terkecil dan terfokus, biasanya melalui media digital. Konsep ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang cepat, efisien, dan fleksibel sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama terbatas jumlah peserta didik, yang kedua terbatas durasi pembelajaran, ketiga terbatas kompetensi yang dilatih, keempat terbatas materi yang digunakan, kelima terbatas sesi pembelajaran, keenam terbatas latar pembelajaran, ketujuh menggunakan model pengajaran yang diperkecil, kedelapan melatih keterampilan dasar mengajar, kesembilan melatih penampilan guru dalam pendekatan proses pembelajaran, dan kesepuluh melatih membekali dan memperbaiki keterampilan mengajar seorang calon pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pembelajaran mikro, yaitu yang pertama memahami konsep pembelajaran mikro, yang kedua menyajikan model dan berdiskusi, yang ketiga merancang pembelajaran, yang keempat melaksanakan pembelajaran, yang kelima berdiskusi dan memberikan umpan balik, keenam merefleksikan pembelajaran, dan yang terakhir melakukan praktik pembelajaran ulang bagi yang belum berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar serta contohnya masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan guru untuk memulai proses pembelajaran dengan cara yang menarik dan efektif, sehingga dapat menarik perhatian siswa dan mempersiapkan mereka untuk belajar. Pembukaan yang baik dapat menciptakan suasana yang positif dan meningkatkan motivasi siswa. Contohnya pada kalimat pembukaan pelajaran yaitu seperti, "Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsep baru yang sangat menarik. Kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung luas persegi panjang. Kita sudah belajar tentang konsep persegi panjang sebelumnya, dan sekarang kita akan memahami bagaimana cara menghitung luasnya." Kemudian, keterampilan menutup. Nah, keterampilan menutup pembelajaran adalah kemampuan guru untuk mengakhiri sesi pembelajaran dengan cara yang efektif dan bermakna. Penutupan yang baik membantu siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, menguatkan pemahaman mereka, dan mempersiapkan mereka untuk materi selanjutnya. Contohnya, mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran seperti kalimat, "Apa satu hal yang kalian pelajari hari ini yang akan kalian ingat? Bagaimana kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?" Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru untuk menyampaikan informasi atau konsep dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Penjelasan yang baik membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Contohnya, guru menjelaskan tentang materi teks naratif yang akan dipelajari hari ini. Kemudian, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru untuk mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran siswa, mendorong diskusi, dan mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Contohnya, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri teks deskripsi? Siapa yang bisa memberikan contoh teks deskripsi yang kalian baca?" Kemudian, keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode, teknik, dan media dalam proses pembelajaran untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa. Contohnya, guru dapat mengadakan variasi dengan cara menggunakan media audio untuk memutar pembacaan puisi oleh penyair terkenal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru untuk memberikan umpan balik positif atau negatif kepada siswa untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat perilaku atau pemahaman yang diinginkan. Contohnya, guru dapat memberikan penguatan dengan mengatakan, "Bagus sekali, puisi yang kamu buat sangat kreatif dan menggambarkan perasaan dengan baik. Teruskan kerja bagus ini." Kemudian, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif, teratur, dan produktif. Contohnya, menetapkan aturan di awal tahun ajaran seperti dilarang berbicara saat guru menjelaskan dan hargai pendapat teman saat berdiskusi. Kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru untuk memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih intensif kepada siswa dalam kelompok kecil atau secara individu. Contohnya, saat mengajarkan tata bahasa, guru dapat membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk latihan, dan untuk siswa yang membutuhkan perhatian lebih, guru dapat memberikan bimbingan secara individu. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru untuk memfasilitasi dan mengarahkan diskusi di antara siswa dalam kelompok kecil agar tetap fokus dan produktif. Contohnya, setelah membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema dalam sebuah cerpen, guru dapat membimbing diskusi dengan cara silakan diskusikan tema utama cerpen yang telah kita baca. Pastikan setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya. Saya akan berkeliling untuk mendengarkan dan membantu jika ada yang perlu dijelaskan.